Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku sekalian, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Mudah-mudahan takdir kita di Idul Fitri ini benar-benar membuat kita memiliki hati yang bersih. Karena ternyata orang yang bisa berjumpa dengan Allah bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi pangkatnya, tapi orang yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sehebat apapun amal, kalau hatinya kotor tidak diterima. Dia sombong, dia dengki, semua menghapus amal. Demikian pula setinggi apapun ilmu, kalau berhati busuk, dia juga tidak akan diterima. Maka Ramadan adalah untuk membersihkan hati kita. Sebaiknya disimpan dulu, kita lebih wajib mendengar ilmu. Saudaraku sekalian, orang yang berhati bersih adalah orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah, tidak hanya lisan tapi juga dengan hati. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang menyebabkan selama ini kita sengsara karena kita suka menuhankan yang lain di hati kita selain Allah. Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan pangkat, ada yang menuhankan gelar, ada yang menuhankan penampilan, ada yang menuhankan nafsunya. Orang yang punya Tuhan-Tuhan lain di hati selain Allah pasti tidak bahagia, karena dia akan mengabdi kepada Tuhannya yang lemah tiada daya. Justru kebahagiaan itu adalah ketika kita berhasil membersihkan hati kita dari menuhankan atau mengilahkan. Apakah yang disebut ilah? Adalah yang mendominasi hati kita, sehingga kita selalu ingat kepadanya, selalu ingin mengabdi kepadanya. Selalu ingin mengabdi padanya, selalu ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, selalu mau berbuat sesuatu untuk menyenangkannya. Kalau ini adalah selain Allah, niscaya tidak akan bahagia. Ada orang yang menganggap harta sebagai sumber kebahagiaan, sebetulnya tidak. Harta hanyalah hamba sahaya kita di dalam mengabdi ke Allah. Oleh karena itu milikilah 5 keyakinan. 1. Yakinilah bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan manusia, bumi, langit kecuali Allah. Orang Indonesia, orang Kanada, Cina, semuanya ciptaan Allah. Orang tidak bisa menciptakan dirinya sendiri maupun menciptakan yang lain. Kalau kita melihat semua ciptaan Allah, maka hati kita jauh lebih tenang. Seperti kita melihat boneka, kita ingat kepada pabrik yang membuatnya. Kita melihat makhluk, ingat kepada Allah penciptanya, lebih tenang. Kita tidak akan kecewa dengan tubuh kita karena ini milik Allah. Yang kedua adalah kita harus yakin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sekali lagi, kalau sedang khotbah lebih wajib mendengarkan khotbah daripada melakukan yang lain, dan bisa menggugurkan pahala. Saudaraku sekalian, yang kedua kita harus yakin bahwa semuanya adalah milik Allah.
Kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa. Dunia ini tetap di sini saja. Sekaya apapun, sehebat apapun, pasti mati dan pasti tidak membawa dunia ini. Kita lihat semua orang yang kaya, yang berpangkat, yang berjabatan, yang hebat, yang dipuja-puji tetap mati dan habis dimakan tanah. Kecuali para kekasih Allah, yang binatang pun, makhluk pun, belatung pun tidak bisa memakan tubuhnya. Oleh karena itu jangan terpesona lihat kekayaan, karena itu hanya titipan sebentar saja. Dia sendiri tidak bisa menikmati, karena rezeki itu hanya 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Sedangkan tabungan, harta itu hanya ngaku-ngaku saja, hanya ngaku-ngaku sebentar. Giliran dia mati, anak cucu yang akan ngaku-ngaku. Bisa dua, bisa kita meninggalkan dia, bisa dia meninggalkan kita. Oleh karena itu melihat dunia ini tidak usah terpesona, karena cuma mampir sebentar saja dan bukan milik kita, hanya titipan. Makin merasa titipan, makin tenang hati ini. Makin merasa memiliki, makin ketakutan. 3. 1, yakinilah bahwa segalanya ciptaan Allah. Yang kedua, yakinilah bahwa segalanya adalah milik Allah. Yang ketiga, yakinilah bahwa segala sesuatunya, takdir itu hanya ketentuan Allah. Terserah Allah mau diapakan. Mau dibuat sehat, dibuat sakit, diberi, diambil, terserah Allah. Dan semua perbuatan Allah bagi orang yang beriman pasti baik. Pasti baik. Karena tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Yang tidak baik adalah tidak ridho dengan takdir dan salah menyikapinya. Harusnya orang beriman diberi nikmat, dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Diberi ujian, dia bersabar, sabar jadi kebaikan. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang yakin kepada Allah. Apapun yang Allah perbuat pasti baik kepada hambanya. Seorang tua tidak mungkin menjerumuskan anaknya ke dalam api. Allah lebih mencintai makhluknya dibanding orang tua mencintai anaknya. Kita menderita bukan karena takdir, kita menderita karena salah menyikapi takdir. Padahal semua rangkaian takdir Allah pasti baik bagi orang yang beriman. Maka yang keempat, yakinilah tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan nikmat, walau sebutir nasi saja kepada kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai itu nikmat. Dan bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Tanpa izin Allah tidak akan celaka, walaupun jatuh sehelai rambut. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya, dan semua itu mudah bagi Allah. Likaila ta'tau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita terhadap sesuatu yang luput dan tidak berbangga bersuka cita terhadap apa yang Allah berikan padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Oleh karena itu hadirin, jangan pernah bersandar kepada makhluk. Karena makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Dan jangan gentar oleh ancaman makhluk, karena makhluk tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Semakin yakin Allah lah yang mengizinkan segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah, semakin tenang. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya makhluk itu tiada daya, tiada upaya kecuali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hati yakin kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, pasti Allah cukupi. Semakin ragu kepada Allah, pasti goyah hidup ini. Selalu cemas, takut, bingung, gelisah, pasti sandarannya ada selain Allah. Pasti yang mendominasi hatinya selain Allah. Padahal selain Allah tidak akan bisa membawa manfaat tanpa izinnya. Selain Allah tidak bisa membawa kita mudarat tanpa izinnya. Oleh karena itu bergaul dengan manusia bukan untuk berharap, bergaul dengan manusia untuk kita berikan yang terbaik dari hidup kita.
tapi jangan bergantung apapun kepada makhluk. Percayalah hadirin, sehebat apapun janji manusia tak akan terwujud tanpa izin Allah. Satu, yakini segala-galanya adalah ciptaan Allah. Yang kedua, yakini segala-galanya adalah milik Allah. Maaf, yang ketiga tadi, yakini segalanya diurus oleh Allah. Kita tidak tahu apapun tentang tubuh ini. Ini 100 triliun sel lebih. Kita tidak mengerti tentang tubuh ini dan puluhan tahun kita hidup beres. Anak-anak kita tidak tahu apapun tentang anak. Membuat sehelai rambut pun tidak sanggup, tapi beres. Oleh karena itu jangan risau, ada Allah yang mengurus segala-galanya. Tugas kita adalah patuh kepada Allah dan Allah berikan takdir terbaik. Yang keempat, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan bagi orang yang beriman pasti baik. Dan yang kelima, kita harus yakin tak ada yang terjadi tanpa izinnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, hiruk pikuk di dunia ini jangan sampai didominasi hati ini oleh makhluk, oleh dunia, oleh keinginan. Karena itu hanya episode mampir saja. Jadikan hati ini selalu dipenuhi oleh Allah. Persoalan apapun yang kita miliki, segera serahkan ke Allah. Sambil kita ikhtiar, nanti dibimbing. Kalau punya keinginan, serahkan ke Allah. Nanti dituntun mana yang terbaik. Setiap hati bersandar kepada Allah, setiap kali itu pula hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Saudaraku yang baik, tidak ada yang termahal dalam hidup ini selain ketenangan hati. Punya apa saja, kalau hati tidak tenang, dia tidak punya apa-apa. Oleh karena itulah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang jikalau ingat kepada Allah. Artinya, apapun yang kita inginkan, jangan ngotot dengan keinginan. Ngotot dengan hati yang ikhlas boleh, ngotot dengan kesempurnaan ikhtiar boleh, tetapi ngotot harus terjadi yang kita inginkan jangan, karena itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal menurut Allah itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Oleh karena itulah, punya keinginan segera serahkan ke Allah. Punya harapan, segera serahkan ke Allah. Kita takut sesuatu, segera kembalikan ke Allah yang menguasai, yang mengancam kita. Semakin cepat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin cepat kita ke Allah, semakin sering kita ingat Allah, semakin bulat yakin kepada Allah. Itulah yang akan menurunkan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang yang beriman. Oleh karena itu jangan berlama-lama memikirkan keinginan, kecuali segera gantungkan ke Allah. Jangan berlama-lama memikirkan persoalan, kecuali minta tolong dituntun oleh Allah. Jangan berlama-lama dalam takut, karena Allah penguasa perlindungan. Segera berlindung kepada Allah. Semakin Allah, itulah la ilaha illallah. Itulah orang yang mendominasikan hatinya oleh Allah. Dan itulah ketenangan, itulah kebahagiaan, itulah kemuliaan. Dan inilah hakikatnya Idul Fitri, kembali kepada hati yang hanya menuhankan Allah, bukan menuhankan dunia berikut isinya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dalam khutbah Idul Fitri ini kita termasuk orang yang menegakkan sholat dengan baik. Karena sholat itulah kuncinya. Orang yang tidak melakukan sholat, sholat adalah pertanyaan pertama di kubur. Dia sedekah, dia haji, dia umroh, dia baca Quran, dia tidak sholat, seperti tidak ada tiangnya, tidak ditanya yang lain. Tegakkan sholat. Jadi usahakan sekuat tenaga sholat tepat pada waktu. Karena ketika ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Seperti orang makan obat, kalau dimakan pada waktunya dia akan cepat sembuh. Kalau dia lambat memakannya, dia lambat dalam sembuh. Pada saat sholat tepat waktu itu saat mustajab, sehingga kita minta saat itu diberi. Tapi kalau kita melambatkan sholat, lambat pula dijabahnya.
Bangunlah malam hari untuk tahajud, karena itulah saat yang spesial, hanya orang-orang tertentu yang diberikan kesempatan mustajab. Perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu penolak bala. Sedekah tidak bisa dilewati oleh musibah. Orang yang paling banyak sedekahnya, musibah tidak bisa melewati. Perbanyaklah doa, karena doa bisa merubah takdir. Antara doa dengan musibah bertarung, mana yang paling kuat, itu yang mengalahkan. Makanya orang yang paling sering doanya, paling banyak doanya, paling bisa mengalahkan takdir-takdir buruk yang akan menimpanya. Itulah berkah bagi orang yang beriman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai Allah yang maha menatap, alhamdulillah Engkau takdirkan kami menjadi seorang muslim. Alhamdulillah Engkau bimbing kami bisa sholat seperti ini. Ya Allah, Engkau saksikan kepada kami betapa banyak orang yang tidak mengenal-Mu. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa yang kami lakukan. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, bersihkan dari sehitam apapun aib-aib kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni kami selama ini. Ampuni kami sering lalai memuliakan, mengingat dan mendoakan. Ya Allah, sayangi dan selamatkan orang tua. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Jadikan ayah-ayah orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Tolongkan orang tua kami ahli surga. Tolongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang berkah ya Allah, keluarga yang yakin padamu, keluarga yang patuh padamu, keluarga yang tidak tertipu oleh silau duniawi ini. Titipkan kepada kami kesanggupan mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, muliakan anak kami ya Allah, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, berikan pendamping terbaik dalam hidupnya. Jauhkan keturunan kami dari kedurhakaan, jauhkan keturunan kami dari kesesatan, jauhkan keturunan kami dari kehinaan dunia akhirat. Ya Allah, andai ajal memisahkan kami, kumpulkan keluarga kami di surga. Wahai yang maha mendengar, berkahilah sisa umur kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, betapapun kami jauh dari tanah air, kuatkan iman kami ya Allah. Titip keluarga, sanak saudara yang berada menjauh di sana, ikat hati kami agar saling menyayangi ya Allah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi rezeki yang Kau titipkan kepada kami, limpahi kami dengan ilmu yang maslahat dunia akhirat, jauhkan kami dari bala musibah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kerinduan kami kepada keluarga, kepada orang tua menjadi penggugur dosa kami ya Allah.
Jadikanlah keluarga kami ridho dengan ujian ini ya Allah. Tolongkan kami menjadi ahli syukur, ahli sabar, ahli ibadah yang ikhlas wal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami ini ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengaruniakan kabulnya doa-doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.